Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Empat pengedar dan 3 pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Sejumlah posko pengamanan Natal dan Tahun Baru didirikan di Kabupaten Tapin. Harga beras lokal tinggi, warga Banjarmasin beralih ke beras Jawa. Menjelang Natal dan Tahun Baru, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapin makin marak. Belum lama ini Satreskrim Polres Tapin menangkap 4 pengedar dan 3 pemakai barang haram tersebut. Dari para pelaku, petugas menyita sabu-sabu seberat 6,34 gram dan sejumlah alat isap. Ada didapatkan 1 pelaku undang-undang darurat nomor saja. Kemudian narkoba ada 3 TKP. Ada 4 TKP. Ya, 4 TKP, 2 di Sabah, 1 Ceru, 1 di CLS. Dengan barang bukti sekitar 6,43 gram sabu. Dengan barang bukti ada uang, kemudian juga ada kendaraan roda 4, roda 2, 1, kemudian juga ada bom, ya, alat pakai. Kemudian dari itu ada 4 miras, kemudian ada 29 pelaku yang ketahuan menggunakan minuman alkohol. Narkoba itu merusak kesehatan, merusak kantong. Selain pengedar dan pemakai narkoba, polisi dari Polres Tapin juga meringkus pembawa senjata tajam. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Banjarbaru menggelar apel gelar pasukan Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Banjarbaru ini diikuti ratusan personel TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP setempat. Kapolres AKBP Dodi Harza Kusuma mengatakan, perayaan Nataru kali ini pihaknya mendirikan sejumlah posko pengamanan. Posko pengamanan tersebut tersebar di beberapa kawasan, diantaranya Bundaran Simpang 4, Bundaran Landasan Ulin, dan Bandara Samsudinur. Kegiatan pengamanan Nataru ini untuk Polres Banjarbaru melibatkan 250 personil dan gabungan dari beberapa instansi samping, stakeholder seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP tadi sudah disampaikan. Terus juga untuk pengamanan kita di Polres Banjarbaru ada 3 pos PAM yang sudah kita bentuk dan kita bangun, yaitu pos Simpang 4, pos Bandara, sama pos di Landasan Ulin. Dari pos tersebut juga masing-masing dari gabungan tersebut kita plotting untuk kita tempatkan di situ. Tujuannya adalah kita untuk mengamankan masyarakat yang melaksanakan ibadah dan persiapan untuk tahun baru. Polres Banjarbaru akan mengerahkan ratusan personel untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kabupaten Tapin bersama pemerintah setempat mendirikan sejumlah posko pengamanan. Posko pengamanan Nataru didirikan di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Binuang, Candi Laras Utara, dan Kecamatan Lokpaikan. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan 170 personel Polres Tapin akan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru.
Pengamanan juga dibantu 100 personel gabungan dari TNI, Dishub, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Ini tanggal 23 sampai tanggal 2 Januari 2023. Kita libatkan sekitar 270 personil untuk Natal sendiri, Pospam Natal kita 170. Nanti untuk pengamanan tahun baru tambah lagi 100. Itu melibatkan anggota Polri, TNI, kemudian stakeholder terkait. Ada juga bantuan dari perhubungan, kemudian juga pramuka, kemudian Senkom dan lain-lain. Sejauh ini Komandan sudah ada peningkatan arus lalu lintas untuk Sampai sekarang ini situasi kondusif. Cuma memang sasaran kita memang mudik, kemudian juga orang yang mau ke tempat wisata. Kemudian yang ketiga juga pengamanan kegiatan nanti pas hari Natal, gereja-gereja. Itu jadi titik pusat kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain posko pengamanan, Polres Tapin juga mendirikan pos pelayanan Nataru. Pos yang berlokasi di Bundaran Dulang itu menyediakan sejumlah layanan, di antaranya pemeriksaan kesehatan, pijat, dan tambal ban. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Empat pengedar dan 3 pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Sejumlah posko pengamanan Natal dan Tahun Baru didirikan di Kabupaten Tapin. Harga beras lokal tinggi, warga Banjarmasin beralih ke beras Jawa. Harga beras lokal di kota Banjarmasin yang naik sejak beberapa bulan lalu hingga kini masih tinggi. Di Pasar Pagi Banjarmasin Tengah, harga beras lokal masih bertahan di kisaran 17 hingga Rp18.000 per liter Kamis pagi. Salah satu pedagang, Agus, mengatakan tingginya harga beras lokal menyebabkan warga beralih ke beras Jawa. Lalu itu sebelumnya berapa naiknya, Mon? $2.000 lah. Dari harga normal biasa. Nah, untuk harga sekarang ini berapa sudah, Bang? Kalau harga sekarang dari 17 sampai 18 ribu untuk ayam. 18.000 sudah lah. Berarti naik mana, teman? Sudah hampir 2 kali lipat kan harga normal biasa dulu. Nah, untuk penjualan sendiri gimana? Rame aja kah atau sepi kah? Kalau untuk beras Banjar datar. Kalau dibilang kami kayaknya belum juga gitu. Dan karena varian kan kebanyakan dengan beras Jawa. Warga lebih memilih membeli beras Jawa karena harganya murah, yakni sekitar Rp10 hingga Rp12.000 per liter. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin menggelar pengawasan makanan olahan. Pengawasan makanan olahan berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Banjar Rabu siang. Dalam kegiatan ini, satu persatu produk makanan diperiksa kondisi kemasan dan masa kedaluarsanya. Dari hasil pemeriksaan ini, petugas menemukan sejumlah kemasan produk makanan yang rusak, sedangkan makanan yang melewati masa kedaluarsa tidak ditemukan. Kalau masalah kadaluarsa di tempat ini memang tidak ada ditemukan, tetapi yang ada hanya kerusakan pada kemasan, ya, seperti kaleng yang penyok,
kemudian kemasan yang terbuka, ya. Nah kemudian juga ada juga yang kemungkinan kemasan yang rusak. Ya, jadi itu sudah kita minta kepada pengelolanya untuk dilakukan sortir. Jadi nanti sampai awal tahun 2023 ini sudah kita laksanakan hampir ke sekitar kurang lebih 50 sarana distribusi pangan olahan se-Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi setiap kabupaten kota kami hadir, kami melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan keamanan pangan untuk masyarakat. Pengawasan ini untuk memastikan produk makanan laik dan aman dikonsumsi masyarakat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan melaporkan. Peringatan Hari Ibu, pemerintah Banjarmasin menggelar pelayanan kesehatan gratis untuk ibu hamil. Pelayanan kesehatan gratis dibuka di Puskesmas Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kamis pagi. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, pelayanan kesehatan gratis bagi ibu hamil ini merupakan salah satu upaya mencegah stunting. Jadi ada deklarasi, ada komitmen oleh ibu hamilnya maupun dari penyelenggara pemerintahan terkait untuk meningkatkan keselamatan ibu dan anaknya. Kemudian dilakukan gerakan minum tablet tambah darah, pemeriksaan USG tadi, ya, harapannya dengan 6 jadwal pemeriksaan, diantaranya ada 2 pemeriksaan USG, sehingga bisa meminimalisir angka kematian anak. Pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada ibu hamil berupa suplemen penambah darah dan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Mantan Kepala Desa Sinar Baru Kabupaten Batola, Ahmad Solar, diduga menyerobot dan menjual lahan warga Desa Simpang Arja ke perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dugaan ini disampaikan warga dan anggota LSM saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Batola Selasa pagi. Menurut mereka, oknum mafia tanah itu menjual lahan warga seluas 500 hektar kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Putra Bangun Bersama 2011 lalu. Warga juga menduga Camat Rantau Badauh Haliani saat itu ikut terlibat dalam praktik penyerobotan dan jual beli lahan tersebut. Warga mendesak pemerintah Batola turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar hak-hak mereka bisa dikembalikan. Sebuah rumah bertingkat di kawasan Cendrawasih, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat ambles Rabu dini hari. Sebelum rumah berbahan beton ini ambles, pemiliknya mendengar bunyi retakan pada dinding bagian dapur sekitar pukul 1 WITA. Lelaki bernama Anis itu langsung membangunkan semua anggota keluarganya yang sedang tidur dan mereka bergegas keluar dari rumah. Hanya berselang beberapa menit, bangunan 2 lantai tersebut ambles di bagian dapur sehingga bangunan bagian depannya condong ke belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian belum bisa diperkirakan. Angka pemutusan hubungan kerja PHK tahun 2022 di Banjarmasin meningkat dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang di PHK tahun 2021 400 orang
Sedangkan tahun 2022 717 orang. 717 pekerja yang di PHK dari berbagai sektor, diantaranya sektor perdagangan, pertambangan, dan jasa. Meningkatnya angka PHK tahun 2022 diduga karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi. Titian di Gang Sepupu RT 1 Alalak Selatan, Banjarmasin Utara memprihatinkan. Jembatan kecil berbahan kayu di bantaran Sungai Barito ini rusak parah di beberapa bagian. Titian sepanjang 50 meter tersebut rusak selama bertahun-tahun dan sudah sering dilaporkan, namun tak kunjung diperbaiki. Kerusakan titian ini mengganggu aktivitas warga yang hendak memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, titian tersebut juga sangat membahayakan warga karena kayunya sudah lapuk dan berlubang. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera memperbaiki titian ini agar tidak membahayakan lagi. Lahan kosong di sisi jalan AMD Alalak Tengah, Banjarmasin Utara jadi tempat penampungan sementara TPS liar. Lahan tersebut dipenuhi tumpukan sampah setiap hari sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Salah satu warga, Liani, mengatakan TPS liar itu sudah pernah dipasangi spanduk larangan membuang sampah dan dijaga petugas, namun tetap saja dipenuhi tumpukan sampah. Menurutnya, warga membuang sampah pada malam hari sedangkan petugas hanya berjaga di pagi hari. Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup segera bertindak agar warga tidak membuang sampah lagi di lahan tersebut. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di Kabupaten Tabalong naik, salah satunya ayam potong. Di pasar tradisional Tanjung, harga ayam potong yang semula Rp22.000 per kilogram naik Rp3.000 per kilogram, sehingga menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang, Rahman, mengatakan kenaikan harga ayam terjadi sejak beberapa hari lalu karena permintaan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Pedagang memperkirakan harga ayam naik lagi saat perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang karena permintaan makin tinggi. Menjelang akhir tahun, pembangunan drainase di sejumlah kawasan Banjarmasin belum juga rampung. Pembangunan drainase yang belum rampung tersebar di beberapa kawasan, diantaranya RE Marta Dinata dan Pahlawan. Padahal pembangunan saluran air di dua kawasan itu ditargetkan rampung 28 Desember mendatang. Kepala Dinas PUPR, Suri Sudarmadiah, mengatakan pihaknya sudah mendesak pelaksana proyek mempercepat pembangunan drainase. Suri Sudarmadiah menambahkan pembangunan drainase harus dikerjakan hingga malam hari agar rampung sesuai target. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, pembatasan Natal dan Tahun Baru di Kota Banjarmasin dilonggarkan. Pemerintah Banjarmasin melonggarkan aturan terkait pencegahan COVID-19 saat Nataru mendatang dengan hanya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. Dengan diterapkannya PPKM level 1, maka perayaan Natal dan Tahun Baru boleh dilaksanakan 100%. Saat Nataru nanti tempat usaha juga dibolehkan beroperasi 100%,
Namun tempat hiburan malam harus tutup saat malam perayaan Natal. Empat pengedar dan 3 pemakai narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Sejumlah posko pengamanan Natal dan Tahun Baru didirikan di Kabupaten Tapin. Harga beras lokal tinggi, warga Banjarmasin beralih ke beras Jawa. Menjelang Natal dan Tahun Baru, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapin makin marak. Belum lama ini Satreskrim Polres Tapin menangkap 4 pengedar dan 3 pemakai barang haram tersebut. Dari para pelaku, petugas menyita sabu-sabu seberat 6,34 gram dan sejumlah alat isap. Ada didapatkan 1 pelaku undang-undang darurat membawa saja, kemudian narkoba ada 3 TKP, ada 4 TKP, ya 4 TKP, 2 di Sabah, 1 Ceru, 1 di CLS, dengan barang bukti sekitar 6,43 gram sabu. Dengan barang bukti ada uang, kemudian juga ada kendaraan, roda 4, roda 2, 1, kemudian juga ada bom, ya alat pakai. Kemudian dari itu ada 4 miras, kemudian ada 29 pelaku yang ketahuan menggunakan minuman alkohol. Narkoba itu merusak kesehatan, merusak kantong. Selain pengedar dan pemakai narkoba, polisi dari Polres Tapin juga meringkus pembawa senjata tajam. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Banjarbaru menggelar apel gelar pasukan Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Banjarbaru ini diikuti ratusan personel TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP setempat. Kapolres AKBP Dodi Harza Kusuma mengatakan, perayaan Nataru kali ini pihaknya mendirikan sejumlah posko pengamanan. Posko pengamanan tersebut tersebar di beberapa kawasan, diantaranya Bundaran Simpang 4, Bundaran Landasan Ulin, dan Bandara Samsudinur. Kegiatan pengamanan Nataru ini untuk Polres Banjarbaru melibatkan 250 personil dan gabungan dari beberapa instansi samping, stakeholder seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP tadi sudah disampaikan. Terus juga untuk pengamanan kita di Polres Banjarbaru ada 3 pos PAM yang sudah kita bentuk dan kita bangun, yaitu pos Simpang 4, pos Bandara, sama pos di Landasan Ulin. Dari pos tersebut juga masing-masing dari gabungan tersebut kita plotting untuk kita tempatkan di situ. Tujuannya adalah kita untuk mengamankan masyarakat yang melaksanakan ibadah dan persiapan untuk tahun baru. Polres Banjarbaru akan mengerahkan ratusan personel untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kabupaten Tapin bersama pemerintah setempat mendirikan sejumlah posko pengamanan. Posko pengamanan Nataru didirikan di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Binuang, Candi Laras Utara, dan Kecamatan Lok Paikan. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan 170 personel Polres Tapin
akan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan juga dibantu 100 personel gabungan dari TNI, Dishub, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Ini tanggal 23 sampai tanggal 2 Januari 2023. Kita libatkan sekitar 270 personil untuk Natal sendiri, Pospam Natal kita 170. Nanti untuk pengamanan Tahun Baru tambah lagi 100. Itu melibatkan anggota Polri, TNI, kemudian stakeholder terkait. Ada juga bantuan dari perhubungan, kemudian juga pramuka, kemudian Senkom dan lain-lain. Sejauh ini Komandan sudah ada peningkatan arus lalu lintas untuk Sampai sekarang ini situasi kondusif. Cuma memang sasaran kita memang mudik, kemudian juga orang yang mau ke tempat wisata. Kemudian yang ketiga juga pengamanan kegiatan nanti pas hari Natal, gereja-gereja. Itu jadi titik pusat kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain posko pengamanan, Polres Tapin juga mendirikan pos pelayanan Nataru. Pos yang berlokasi di Bundaran Dulang itu menyediakan sejumlah layanan, di antaranya pemeriksaan kesehatan, pijat, dan tambal ban. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.